Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Uap panas mengepul dari kuali besi besar, membawa aroma jahe, minyak wijen, dan kaldu tulang yang telah direbus selama 12 jam. Di balik etalase kaca yang sedikit berembun, Nisian berdiri dengan tenang. Ia mengenakan kaos putih polos, celemek abu-abu, dan rambut hitamnya diikat simpul asal-asalan dengan sebuah jepit rambut plastik murah. Jika orang lewat melihatnya, mereka hanya akan melihat seorang pemilik kedai makan kecil yang cantik namun tampak sangat cuek. Tidak akan ada yang menyangka bahwa wanita yang sedang memotong daun bawang dengan presisi milimeter ini adalah putri kedua dari Nichuan, orang terkaya di Tiongkok. Xian Er, satu porsi mie sapi pedas dan pangsit goreng. Seru seorang pelanggan tetap. Tunggu 7 menit. Jawab Nisian singkat tanpa menoleh. Ia adalah wanita yang sangat berprinsip. Baginya, memasak adalah perpaduan antara seni dan algoritma. Meskipun ia memiliki gelar sarjana di bidang IT, Nisian lebih memilih menghabiskan waktunya mengukur suhu minyak daripada menulis barisan kode program. Baginya, 1 derajat suhu bisa mengubah tekstur makanan. Sama seperti 1 titik koma yang salah bisa merusak seluruh sistem perangkat lunak. Kontras dua saudara, sebuah mobil sedan mewah hitam berhenti tepat di depan kedai dapur Xian, yang sederhana. Pintu terbuka, dan muncul sosok wanita anggun dengan setelan kantor bermerek, Niyang. Niyang adalah kakak Nisian yang terpaut usia 10 tahun. Ia adalah istri dari seorang direktur hotel bintang 5 milik ayah mereka, ibu dari 2 anak, dan definisi dari kesempurnaan kelas atas. Xian Er, sampai kapan kau akan bersembunyi di sini? Niyang melangkah masuk. Aroma parfum mahalnya beradu tajam dengan aroma tumisan bawang putih. Ia meletakkan tas tangannya yang seharga 1 unit mobil di atas meja kayu kedai yang sudah agak usang. Nisian tidak berhenti mengaduk bumbu. Aku tidak bersembunyi. Aku sedang bekerja. Ayah ingin kau membantu tim IT di pusat. Atau setidaknya jadilah kepala koki di hotel suamiku. Kau punya sertifikat dari Chef Pierre. Xian, kenapa malah membuka warung yang hanya punya 4 meja ini? Niyang menghela napas panjang. Nisian meletakkan semangkuk mie di depan pelanggan sebelum menatap kakaknya dengan tatapan datar. Di hotel suamimu, aku harus mengikuti selera pasar. Di sini, aku adalah penguasa rasa. Dan lagi, aku sedang mencoba resep baru untuk data mining stok bahanku. Kau dan obsesi anehmu itu, gerutu Niyang. Namun ia tetap mencomot sebuah pangsit goreng dari piring pajangan. Begitu mengunyahnya, ia terdiam. Teksturnya renyah sempurna dengan isian yang sangat juicy. Sial, ini enak sekali. Pantas saja kau sangat betah di sini. Memori di balik pagar. Setelah Niyang pergi membawa 1 kantong besar pesanan untuk anak-anaknya, kedai kembali sepi. Nisian duduk di kursi tinggi di balik kasir, membuka sebuah buku tebal tentang bahasa pemrograman Python sambil sesekali menyuapkan bakpao hangat ke mulutnya. Belajar dan makan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan darinya. Pandangannya secara tidak sengaja jatuh pada sebuah pagar kayu tua yang terlihat dari jendela kedainya, pagar yang membatasi lahan kosong di sebelah. Ingatannya mendadak terlempar ke 20 tahun yang lalu. Dulu, ia bukan Nisian yang acuh tak acuh dan mandiri. Dulu, ia adalah bocah 5 tahun yang sangat gemuk, sering disebut bola nasi oleh sepupu-sepupunya. Karena rasa malunya, ia hobi bersembunyi di balik pagar rumah mewahnya, mengintip tetangga sebelah. Ada seorang anak laki-laki di sana, Lu Yunchen. Yunchen berusia 10 tahun saat itu, 5 tahun lebih tua darinya. Dia adalah anak yang sangat pendiam, hampir tidak pernah bicara, dan selalu terlihat dewasa dengan buku-buku di tangannya. Nisian kecil yang gemuk seringkali hanya berani melihat Yunchen dari celah pagar sambil mengunyah camilan, merasa bahwa anak laki-laki itu adalah sosok yang paling tenang di dunia. Lalu, secara tiba-tiba, keluarga Lu pindah ke luar negeri. Tidak ada salam perpisahan, hanya pagar kosong yang tersisa. Di mana dia sekarang? Pikir Nisian sesaat. Namun, detik berikutnya ia menggelengkan kepala. Sudah 20 tahun, mungkin dia sudah jadi pria kaku yang membosankan di luar negeri. Nisian menutup buku itnya, berdiri, dan kembali ke dapur. Ia tidak tahu bahwa di sudut kota yang lain,
Sebuah nama sedang didaftarkan di hotel bintang 5 milik ayahnya. Nama yang sudah lama tidak ia dengar. Ponsel di atas meja dapur bergetar hebat di tengah kepulan uap pangsit. Nisian menyekat tangannya pada celemek sebelum mengangkat telepon. Xian Er, malam ini datanglah ke hotel kakakmu. Ruang VIP Grand Dynasty. Ada pertemuan keluarga penting. Suara berat dan berwibawa itu milik Nichuan. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam nada bicara ayahnya. Ayah, aku sedang menguji resep baru. Tidak ada alasan. Ini perintah. Potong Nichuan singkat. Lalu menutup telepon. Baru saja Nisian hendak meletakkan ponselnya. Sebuah panggilan masuk kembali. Kali ini dari Niyang. Begitu tombol geser ditekan. Suara tawa yang sangat renyah. Dan sedikit mengejek, memenuhi telinganya. Hahaha, Xian Er. Kau sudah dengar dari ayah. Niyang tertawa terbahak-bahak hingga suaranya sedikit serak. Saran dariku. Pakai gaun yang paling bagus. Atau setidaknya sisir rambutmu dengan benar. Bersiaplah untuk menyerahkan kebebasanmu ke pelaminan. Akhirnya, ada pria yang cukup berani untuk dijodohkan denganmu. Kak, kau bicara apa? Nisian mengerutkan kening. Rasa kesal mulai merayap di dadanya. Datang saja dan lihat sendiri. Sampai jumpa. Calon pengantin. Niyang menutup telepon dengan tawa yang masih tertinggal. Nisian mendengus pelan. Menikah. Lucu sekali. Baginya, komitmen terbaik adalah antara dirinya dan kualitas bahan makanan. Ia sempat berniat untuk mengabaikan perintah itu dan tetap di kedai. Namun bayangan wajah tegas ayahnya membuatnya menghela napas. Ia sangat menghormati Nichuan. Dengan berat hati, ia membalik papan nama di pintu kedainya menjadi CLOSED. Tamu yang berbeda. 2 jam kemudian, Nisian tiba di hotel bintang 5 milik ayahnya. Di saat tamu lain mengenakan gaun malam dan jas formal, Nisian tampil sangat kasual. Celana jeans gelap, kemeja putih yang disetrika rapi namun lengannya digulung hingga siku, dan sepatu kets putih. Rambutnya hanya dikuncir kuda sederhana tanpa riasan wajah yang tebal. Begitu ia melangkah masuk ke ruang VIP, 2 sosok kecil berlari kencang ke arahnya. Bibi Xian datang, seru kedua keponakannya. Anak dari Niyang. Mereka memeluk kaki Nisian dengan riang. Hanya kepada mereka berdua Nisian bisa menunjukkan senyum tipis yang tulus. Aku membawakan kalian kue beras, bisik Nisian sambil mengelus kepala mereka. Namun, suasana hangat itu seketika mendingin saat Nisian mendongak ke arah meja panjang. Di sana, ayahnya duduk bersama sepasang suami istri yang tampak elegan. Dan di samping mereka, duduk seorang pria muda. Xian Er, duduklah. Kenalkan, ini Tuan dan Nyonya Lu. Dan ini putra mereka, Lu Yunchen, ujar Nichuan dengan nada bangga. Jantung Nisian memberikan reaksi aneh, sesuatu yang jarang terjadi pada organ tubuhnya yang biasanya logis. Lu Yunchen, ia menatap pria di hadapannya. Anak laki-laki pendiam dari balik pagar itu kini telah bertransformasi menjadi pria dewasa yang sangat tampan, namun dengan aura yang membekukan. Yunchen mengenakan setelan jas hitam yang sangat kaku, serasi dengan ekspresinya. Yunchen baru saja kembali dari luar negeri untuk mengurus bisnis keluarganya. Dan seperti yang sudah kami diskusikan, kami ingin menjodohkan kalian berdua. Lanjut Nichuan tanpa basa-basi. Nisian terpaku. Ia mencari celah di mata pria itu. Mencari sisa-sisa kehangatan anak laki-laki yang dulu sering duduk di teras rumah sebelah. Namun, Lu Yunchen tidak menatapnya. Pria itu justru lebih banyak tertunduk, memandangi cangkir tehnya seolah-olah pola porselen itu lebih menarik daripada kehadiran Nisian. Tatapan Yunchen sangat dingin dan berjarak. Tidak ada tanda-tanda pengenalan. Tidak ada senyum tipis. Apalagi sapaan akrab. Ia seakan telah menghapus seluruh memori tentang gadis kecil gemuk yang dulu mengintipnya dari balik pagar. Senang bertemu denganmu, Nona Ni, ucap Yunchen pendek. Suaranya datar tanpa emosi, tanpa sedikit pun mengangkat wajahnya. Nisian mengepalkan tangannya di bawah meja. Rasa kesal karena ejekan kakaknya tadi belum hilang. Dan sekarang ia dihadapkan pada kenyataan bahwa cinta masa kecilnya telah berubah menjadi sebongkah es yang tidak mengenalinya. Panggil saja Nisian, sahut Nisian ketus, kembali ke mode cueknya. Dan ayah, kurasa kita perlu bicara soal definisi
Perjodohan, ini di zaman modern. Nisian bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat tenang namun tegas. Ia menatap ayahnya, lalu beralih ke arah keluarga Lu yang tampak terkejut. Ayah, bisa kita bicara sebentar? Di luar, Nichuan meletakkan cangkir tehnya dengan dentingan yang cukup keras, lalu berdiri tanpa sepatah kata pun. Ia melangkah keluar ruangan, diikuti oleh Nisian. Niyang, yang merasa suasana semakin panas, segera menyusul mereka, meninggalkan suaminya untuk menjaga situasi di dalam ruangan bersama keluarga Lu. Di lorong hotel yang sunyi dan mewah, Nisian berbalik menghadap ayahnya. Ayah, apa-apaan ini? Menikah? Kita bahkan tidak berada di abad pertengahan. Suara Nisian rendah, namun penuh penekanan. Ini demi kebaikanmu. Xian Er, keluarga Lu adalah rekan bisnis yang terpercaya. Dan Yun Chen adalah pria yang hebat. Jawab Nichuan dingin. Aku tidak butuh pria hebat. Aku punya kedai. Aku punya gelar It. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Nisian mulai kehilangan ketenangannya yang biasanya sedingin es. Niyang, yang tadinya mengejek, kini berdiri di samping adiknya. Ia melihat kilat kemarahan di mata Nisian dan merasa harus ikut campur. Ayah, kurasa ini memang terlalu mendadak. Xian Er masih muda, dan dia sangat menyukai kebebasannya di kedai itu. Memaksanya menikah seperti ini, bukankah itu terlalu kejam? Nichuan menoleh ke arah putri sulungnya, matanya menyipit. Kau membelanya sekarang, setelah tadi kau menertawakannya di telepon. Aku hanya bercanda tadi, ayah. Tapi melihat Xian Er seperti ini, aku tidak tega. Bela Niyang dengan nada serius. Wajah Nichuan mengeras. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Nisian, memberikan tekanan yang biasa ia gunakan di ruang rapat Dewan Direksi. Dengar, Nisian, selama ini, aku memberimu kebebasan mutlak. Aku membiarkanmu belajar IT padahal aku ingin kau belajar manajemen. Aku membiarkanmu membuka warung kecil di gang sempit dan tidak pernah memaksamu pulang ke rumah utama. Aku tidak pernah ikut campur dalam hidupmu. Suara Nichuan meninggi, tapi kali ini, saat aku memintamu untuk sekali saja melakukan sesuatu untuk keluarga, menikah dengan pria pilihanku, maka kau harus setuju. Tidak ada tapi. Tidak ada diskusi lagi. Nisian tertegun. Ia melihat ayahnya yang biasanya mendukungnya secara diam-diam, kini memberikan ancaman tersirat. Jika ia menolak, mungkin kebebasan yang ia miliki selama ini akan ditarik paksa. Nisian dan Niyang saling bertukar pandang. Mereka berdua tahu, jika sang singa tua sudah mengeluarkan perintah seperti ini, tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menghela napas panjang dalam kepasrahan yang menyesakkan. Kehadiran di balik pintu, tanpa mereka sadari, pintu ruang VIP sedikit terbuka. Lu Yunchen berdiri di sana, tersembunyi oleh bayangan. Ia mendengar setiap kalimat, setiap nada kemarahan Nisian, dan setiap ancaman dari ayahnya. Yunchen hanya berdiri diam, wajahnya yang tampan tetap datar, namun tangannya yang berada di dalam saku mantel mengepal erat. Ia tidak mencoba menengahi, tidak juga menunjukkan simpati. Ia hanya menatap lantai karpet hotel yang mahal dengan tatapan kosong, seolah-olah ia pun hanyalah pion dalam permainan yang sama. Ketika Nisian berbalik untuk kembali ke ruangan, ia sempat menangkap bayangan Yunchen yang dengan cepat menjauh dari pintu. Jadi dia mendengarnya, pikir Nisian pahit. Dia mendengar bahwa aku dipaksa, dan dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Lu Yunchen benar-benar sudah menjadi orang asing yang tak punya hati. Makan malam itu berakhir dengan kecanggungan yang mencekik. Nisian berpamitan dengan formalitas yang kaku, bahkan tidak menatap Lu Yunchen saat pria itu melewati pintu hotel. Baginya, Yunchen yang sekarang hanyalah sebuah patung es yang dipahat dengan rapi oleh ayahnya. Keesokan paginya, Nisian kembali ke habitat aslinya. Bau bawang goreng dan suara pisau yang beradu dengan talenan kayu adalah obat penenang terbaik baginya. Namun, rutinitas itu terganggu ketika sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan kedainya yang sederhana. Seorang wanita parubaya dengan aura keibuan yang sangat lembut turun dari mobil. Ia adalah Nyonya Lu, ibu dari Lu Yunchen. Nona Ni, maaf jika aku mengganggu waktumu, ujar Nyonya Lu dengan senyum yang tampak sedikit lelah. Nisian, meski cuek, tetaplah wanita yang sopan.
Ia mematikan kompor dan mempersilakan Nyonya Lu duduk di salah satu kursi kayu kedainya. Silakan. Nyonya Lu, ada yang bisa saya bantu? Rahasia masa lalu. Nyonya Lu menatap Nisian dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang memohon. Xian Er, bolehkah aku memanggilmu begitu? Aku datang ke sini bukan sebagai utusan bisnis, tapi sebagai seorang ibu. Aku sangat ingin kau menjadi menantuku. Nisian terdiam. Ia baru saja akan menjelaskan bahwa ia bukan tipe wanita yang mau dipaksa. Namun Nyonya Lu melanjutkan dengan suara yang bergetar. Aku tahu Yun Chen terlihat sangat dingin semalam. Tapi dia tidak selalu seperti itu. 5 tahun yang lalu, di luar negeri, Yun Chen memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai. Nyonya Lu menunduk, memainkan jemarinya. Gerakan tangan Nisian yang sedang mengelap meja terhenti. Ayah Yun Chen sangat keras kepala. Persis seperti ayahmu. Dia tidak menyetujui hubungan itu karena perbedaan latar belakang. Ketegangan di antara mereka sangat hebat. Hingga akhirnya, gadis itu merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya sendiri. Keheningan seketika menyelimuti kedai kecil itu. Nisian hanya bisa terpaku. Ia tidak menyangka di balik wajah tanpa ekspresi Lu Yun Chen tersimpan luka sedalam itu. Sejak saat itu, Yun Chen berubah total. Dia menjadi pendiam, tidak pernah membantah ayahnya lagi, tapi hatinya seolah mati. Dia hanya mengikuti apapun yang diperintahkan ayahnya seperti robot. Itulah sebabnya kami kembali ke Tiongkok. Aku berharap, dengan kembali ke tempat asalnya, ia bisa menemukan kembali jiwanya yang hilang. Nyonya Lu menggenggam tangan Nisian. Aku ingat kau adalah gadis kecil yang dulu selalu mengintipnya dari balik pagar. Di mata Yun Chen kecil, kau adalah teman yang menyenangkan. Aku hanya berharap, mungkin, kau bisa membantunya bangun dari mimpi buruk ini. Dilema seorang Nisian. Setelah Nyonya Lu pergi, Nisian duduk sendirian di kedainya yang kosong. Kata-kata, bunuh diri, dan robot, terus berputar di kepalanya. Ia memikirkan Lu Yun Chen yang semalam hanya tertunduk. Sekarang ia paham. Itu bukan sekadar sikap acuh tak acuh, melainkan bentuk kepasrahan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Sebagai wanita yang sangat berprinsip dan logis, Nisian biasanya tidak akan mau terlibat dalam masalah emosional serumit ini. Namun, ada bagian kecil dalam dirinya, gadis kecil gemuk yang dulu mengagumi Yun Chen, yang merasa dadanya sesak. Jadi itu sebabnya kau tidak melihatku, Yun Chen. Gumam Nisian pelan pada dirinya sendiri. Bukan karena kau lupa, tapi karena kau sudah tidak punya keinginan untuk melihat dunia lagi. Nisian mengambil sebuah bakpao hangat. Namun untuk pertama kalinya, makanan kegemarannya itu terasa tawar di lidahnya. Suasana canggung itu berpindah ke sebuah restoran fine dining di lantai teratas gedung pencakar langit. Tempat ini terlalu sunyi, terlalu formal, dan terlalu kaku bagi Nisian yang lebih terbiasa dengan suara desis kuali. Saat Nisian tiba, ia melihat Lu Yun Chen sudah duduk di sana. Pria itu menatap lurus ke arah jendela besar yang menampilkan lampu-lampu kota, namun sorot matanya kosong. Begitu Nisian mendekat, Yun Chen mengalihkan pandangannya. Kau juga dijebak, tanya Nisian tanpa basa-basi sambil menarik kursi. Sepertinya begitu, jawab Yun Chen pendek. Suaranya datar, sedingin es yang ada di dalam gelas air mineral di depannya. Duduklah. Nisian menatap pria di hadapannya dengan saksama. Informasi dari Nyonya Lu tadi pagi tentang kekasih Yun Chen yang bunuh diri terus terngiang-ngiang. Ia ingin merasa kasihan, tetapi harga dirinya sebagai wanita yang cuek membuatnya tetap memasang wajah datar. Dengar, Lu Yun Chen. Nisian melipat tangannya di dada. Jika kau tidak menginginkan pertemuan ini, dan aku pun sama, lebih baik kita pergi sekarang. Aku punya banyak urusan di kedai. Dan kau pasti punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada duduk diam menatapku. Yun Chen tidak langsung menjawab, ia hanya diam, membiarkan keheningan yang menyesakkan menyelimuti mereka selama beberapa saat. Tidak ada bantahan, tidak ada kemarahan. Ia hanya seperti bejana kosong yang menerima apapun yang terjadi. Makan saja dulu, ujar Yun Chen akhirnya, tanpa memandang mata Nisian. Orang tua kita sudah memesan menu terbaik. Setelah selesai makan, kita pergi ke tempat masing-masing. Nisian mendengus pelan, namun ia tidak beranjak.
Sebagai pecinta makanan, ia memang sulit menolak hidangan berkualitas tinggi, meskipun suasana hatinya sedang buruk. Pelayan mulai menghidangkan makanan satu persatu. Foie gras, sup jamur truffle, hingga wagyu steak tersaji di depan mereka. Jika ini adalah hari biasa, Nisian pasti akan menganalisis teknik memasaknya dengan antusias. Namun malam ini, ia hanya mengunyah dalam diam. Hening, hanya suara denting garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen yang memecah kesunyian. Yun Chen makan dengan gerakan yang sangat mekanis. Seolah-olah fungsi tubuhnya hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis untuk bertahan hidup. Ia tidak menikmati rasa, tidak menunjukkan emosi, dan sama sekali tidak berusaha membuka percakapan. Nisian sesekali melirik dari balik bulu matanya. Ia teringat Yun Chen kecil yang dulu diam tapi tampak hidup. Yun Chen yang sekarang benar-benar seperti robot yang kehilangan baterainya. Bagaimana bisa seseorang yang masih bernapas terlihat begitu mati? Batin Nisian. Setelah suapan terakhir, Nisian meletakkan serbetnya dengan rapi. Aku sudah selesai. Aku pergi sekarang. Yun Chen hanya mengangguk kecil, masih dengan tatapan yang tidak fokus. Hati-hati di jalan. Nisian berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun, sepanjang jalan menuju parkiran, ia tidak bisa mengusir rasa tidak nyaman di hatinya. Keheningan Yun Chen tadi jauh lebih berisik daripada teriakan kemarahan manapun yang pernah ia dengar. Di dunia pemrograman, Nisian dikenal dengan nama samaran, X. Ia adalah seorang freelance programmer tingkat tinggi yang hanya mengambil proyek jika ia merasa tertantang atau jika ia sedang butuh dana tambahan untuk membeli peralatan dapur terbaru. Pagi itu, sahabat sekaligus rekan kerja Nisian di bidang IT, Xiaolin, menelepon dengan suara panik. "Xian, tolong aku. Perusahaan Lucorp sedang mengalami masalah kritis pada sistem enkripsi database mereka. Aku sudah berjanji pada Cheon-nya, dia temanku, tapi ibuku tiba-tiba sakit dan aku harus pulang ke desa. Kau satu-satunya yang bisa menangani kode serumit ini." Nisian awalnya ingin menolak, namun melihat besarnya skala proyek tersebut, jiwa kompetitifnya sebagai lulusan IT terbaik terusik. "Baiklah, kirimkan detailnya. Aku akan ke sana pagi ini." Pertemuan profesional. Nisian datang ke gedung pencakar langit Lucorp dengan gaya khasnya. Kemeja flanel kebesaran, celana kargo, dan ransel berisi laptop keluaran terbaru yang spesifikasinya jauh melampaui komputer rata-rata. Saat ia dibawa masuk ke ruang server utama, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang ketika pintu otomatis terbuka. Di sana, berdiri seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap yang sedang menatap layar monitor besar. Lu Yun Chen. Yun Chen menoleh, dan untuk pertama kalinya, ada kilatan emosi, meski hanya sesaat, di matanya yang dingin. Ia tampak terkejut melihat wanita yang tadi malam makan bersamanya dalam diam, kini berdiri di ruang teknisnya. "Nisian, apa yang kau lakukan di sini?" Suara Yun Chen terdengar heran. "Xiaolin berhalangan hadir. Dia mengirimku sebagai pengganti," jawab Nisian singkat dan datar. Ia langsung berjalan menuju meja konsol utama, tidak memberikan kesempatan bagi Yun Chen untuk bertanya lebih lanjut. "Bisa aku lihat log sistemnya? Aku tidak punya banyak waktu." Yun Chen terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Ia berdiri di samping Nisian, mengamati bagaimana jemari wanita itu menari di atas keyboard dengan kecepatan yang luar biasa. Nisian benar-benar berubah saat berada di depan layar. Wajahnya yang cuek menjadi sangat fokus, matanya tajam, dan ia menggumamkan barisan logika yang hanya dimengerti oleh sesama ahli IT. Masalahnya ada di protokol sinkronisasi. Seseorang mencoba melakukan serangan brute force tapi gagal, namun meninggalkan sampah data yang menyumbat jalur akses, ujar Nisian tanpa menoleh. Selama 2 jam, Nisian bekerja dengan sangat profesional. Ia tidak menganggap Yun Chen sebagai calon tunangannya, melainkan hanya sebagai klien. Kemampuannya benar-benar di atas rata-rata. Ia menyelesaikan dalam hitungan jam apa yang biasanya dikerjakan tim IT lain dalam hitungan hari. Keputusan Nisian. Setelah sistem dinyatakan stabil kembali, Nisian segera membereskan laptopnya. "Terima kasih. Aku tidak tahu kau memiliki kemampuan seperti ini," ucap Yun Chen. Kali ini, suaranya terdengar sedikit lebih tulus, meski masih ada jarak yang lebar. Nisian hanya menyampirkan ranselnya.
Ini hanya hobi yang dibayar. Begitu keluar dari ruangan dan sampai di lobi, Nisian segera menelepon Xiaolin. Lin, sistemnya sudah bersih. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah berikan proyek dari perusahaan ini kepadaku lagi. Kerjakan sisanya sendiri atau cari orang lain. Tegas Nisian. Loh, kenapa? Bayarannya kan sangat besar. Sian. Protes Xiaolin dari seberang telepon. Aku tidak suka mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dan CEO itu, dia adalah komplikasi yang tidak ingin aku masukkan ke dalam algoritma hidupku. Sahut Nisian dingin sebelum memutuskan sambungan. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah lebar. Nisian tidak ingin hatinya yang sudah tertutup rapat terusik oleh bayangan pria yang telah kehilangan jiwanya itu. Namun, tanpa ia sadari, Lu Yunchen masih berdiri di jendela kantornya, memerhatikan punggung Nisian yang menjauh dengan tatapan yang sulit diartikan. Di kantornya yang luas, Lu Yunchen terus melirik ke arah pintu otomatis. Setiap kali ada langkah kaki mendekat, matanya sedikit berkilat, berharap sosok dengan kemeja flanel dan wajah cuek itu yang muncul. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul adalah Xiaolin. Wajah Yunchen seketika berubah. Kekecewaan yang nyata melintas di wajahnya yang biasanya datar. Di mana Nisian? Tanya Yunchen tanpa basa-basi. Xiaolin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, merasa terintimidasi oleh aura dingin sang CEO. Ah, itu, Xian Er bilang dia sangat sibuk di kedainya. Lagi pula, dia hanya pengganti sementara kemarin. Urusan teknis selanjutnya akan saya yang tangani sepenuhnya. Tuan Lu. Yunchen terdiam. Ia kembali menatap layar monitornya yang kini menampilkan barisan kode rapi hasil kerja Nisian. Kode itu begitu efisien, sangat berkarakter, persis seperti pemiliknya. Ada rasa kehilangan yang aneh merayap di dadanya. Sebuah perasaan yang sudah 5 tahun ini ia lupakan. Pertemuan yang dipaksakan. Beberapa hari kemudian, pertemuan keluarga kembali diadakan di kediaman utama keluarga Ni. Suasana ruang tamu mewah itu terasa sangat formal. Nisian duduk di sofa kulit dengan wajah tanpa ekspresi. Pikirannya sedang melayang memikirkan stok daging sapi untuk kedainya besok pagi. Tiba-tiba, Nyonya Lu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Saat dibuka, sebuah cincin berlian dengan desain klasik namun sangat elegan berkilau di bawah lampu kristal. Yunchen, panggil Nyonya Lu lembut. Pasangkan cincin ini di jari manis Nisian sebagai tanda ikatan awal kalian. Nisian tersentak dari lamunannya. Matanya membulat menatap cincin itu. Ikatan, ini sudah terlalu jauh. Ia baru saja hendak menarik tangannya dan membuka mulut untuk memprotes. Namun sebuah dehaman berat terdengar. Nisian menoleh dan melihat ayahnya. Nichuan, sedang menatapnya tajam. Sorot mata ayahnya adalah sebuah peringatan keras. Satu gerakan penolakan. Dan kebebasan yang ia miliki di kedainya akan berakhir. Yunchen perlahan mengambil cincin itu. Ia berdiri dan mendekat ke arah Nisian. Ia melihat tangan Nisian yang sedikit gemetar karena menahan kesal, bukan karena gugup. Pria itu terdiam terpaku sejenak. Ia menangkap ketidaksediaan yang sangat besar di wajah Nisian. Ia tahu wanita di depannya ini tidak menginginkan dirinya. Sama seperti dirinya yang merasa sudah tidak punya hak untuk memiliki siapapun lagi. Namun, di bawah tekanan mata kedua orang tua mereka, Yunchen tetap meraih tangan Nisian. Ujung jarinya yang dingin bersentuhan dengan kulit Nisian. Dengan gerakan yang sangat pelan, seolah ia sendiri takut akan apa yang ia lakukan. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Nisian. Cincin itu pas sempurna, namun terasa seberat beban ribuan ton bagi Nisian. Keheningan setelahnya. Selamat, sekarang kalian sudah resmi bertunangan. Seru Ni yang memecah keheningan dengan tepuk tangan. Meski matanya menunjukkan rasa prihatin saat melihat wajah adiknya yang semakin pucat karena marah. Nisian tidak membalas ucapan selamat itu. Ia hanya menatap cincin di jarinya dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti baru saja memasukkan bak permanen ke dalam sistem hidupnya yang selama ini berjalan sempurna. Sementara itu, Yunchen kembali duduk. Ia tidak mengatakan, "Terima kasih," atau "Aku akan menjagamu." Ia hanya kembali ke posisinya semula, tertunduk, diam, dan tenggelam dalam dunianya sendiri yang kelabu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan,
Dua orang yang terikat janji itu sebenarnya berada di ruang yang sama. Namun jiwa mereka terpisah oleh jarak yang tak terhingga. Sore itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti beberapa puluh meter dari kedai dapur Xian. Lu Yunchen duduk di kursi belakang, memandang melalui kaca jendela yang gelap. Ia melihat Nisian sedang sibuk melayani pelanggan. Wanita itu tampak sangat hidup saat memegang spatula. Sesekali ia menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya, lalu kembali fokus pada masakan. Tidak ada gaun mahal, tidak ada riasan, hanya Nisian dan dunianya yang sederhana. Yun Chen tidak turun, ia hanya ingin melihat sisi itu, sisi di mana Nisian tidak menatapnya dengan kemarahan atau kedinginan. Setelah beberapa menit, ia memberi isyarat pada sopirnya untuk pergi. Membuka lembaran masa lalu. Malam harinya di kediaman keluarga Lu. Suasana terasa sangat tenang. Saat Yun Chen hendak menuju kamarnya, ibunya memanggil dari ruang tengah. Yun Chen, kemarilah sebentar. Ibu menemukan sesuatu saat sedang membereskan gudang tadi. Ujar Nyonya Lu sambil menepuk kursi di sampingnya. Di atas meja, terdapat sebuah album foto tua yang sampulnya sudah mulai memudar. Nyonya Lu membuka lembaran demi lembaran. Lihat ini saat kita baru pindah ke rumah lama di Tiongkok. Mata Yun Chen tertuju pada sebuah foto di mana ia sedang duduk di teras sambil membaca buku. Namun, fokus Nyonya Lu bukan pada Yun Chen muda, melainkan pada sudut kiri foto tersebut. Di balik celah pintu pagar kayu yang sedikit terbuka, terlihat sepasang mata bulat dan pipi tembam yang sangat menggemaskan. Itu Nisian, gumam Nyonya Lu sambil tersenyum kecil. Dia selalu ada di sana, seperti pengawal kecilmu. Nyonya Lu membalik halaman berikutnya. Foto itu diambil saat perayaan ulang tahun Yun Chen yang ke-12. Yun Chen sedang berdiri di depan kue besar. Namun beberapa meter di belakangnya, berdiri seorang gadis kecil yang sangat gemuk mengenakan gaun merah muda yang tampak kekecilan. Gadis itu tidak ikut berpesta. Ia hanya berdiri diam sambil memandangi Yun Chen dengan tatapan kagum yang sangat murni. Dia anak kecil yang sangat lucu dulu. Lanjut ibunya lembut. Ibu sangat terkejut melihatnya sekarang. Meskipun ibunya sudah tiada sejak dia masih sangat kecil dan dia tumbuh di bawah didikan ayahnya yang keras, dia tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Dia mandiri, punya prinsip, dan sangat cantik. Kilatan yang kembali. Yun Chen terdiam. Jemarinya menyentuh permukaan foto itu, tepat di wajah Nisian kecil yang sedang tersenyum malu-malu di balik pagar. Tiba-tiba, sebuah kilatan memori yang sudah terkubur selama 20 tahun muncul di benaknya. Ia ingat suatu siang yang sangat panas, saat ia merasa sedih karena tekanan ayahnya untuk mulai belajar bisnis. Ia duduk di teras sendirian. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil yang gempal muncul dari balik pagar, menyodorkan sebuah bungkusan kertas berisi bakpao hangat yang masih mengepul. Ini enak, makanlah supaya tidak sedih. Suara kecil itu terngiang samar di telinganya. Selama ini, Yun Chen mengira ia telah melupakan segalanya karena rasa sakit kehilangan kekasihnya di luar negeri. Namun melihat foto-foto ini, ia sadar bahwa jauh sebelum luka itu ada seorang gadis kecil yang selalu memerhatikannya dengan tulus tanpa meminta imbalan apapun. Yun Chen menutup album itu perlahan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Sorot matanya yang kosong mulai menunjukkan sedikit riak. Ia teringat betapa kasarnya ia memperlakukan Nisian di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan sikap diamnya. Ibu, suara Yun Chen serak. Apakah menurut ibu, dia masih memandangi aku dengan cara yang sama seperti di foto ini? Nyonya Lu menatap putranya dengan iba. Sekarang, dialah yang menunggumu untuk melihat ke arahnya. Yun Chen, jangan biarkan pagar itu tertutup selamanya. Malam itu, di kamar yang gelap, Lu Yun Chen tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Nisian kecil yang gemuk dan Nisian dewasa yang cuek mulai menyatu di pikirannya, mengusik kedamaian semu yang selama ini ia bangun. Pagi itu di kediaman keluarga Lu, sinar matahari menembus jendela ruang makan, namun suasana masih terasa sunyi. Nyonya Lu meletakkan cangkir tehnya dan menatap putranya yang masih terjebak dalam dunianya sendiri. Yun Chen, panggil ibunya pelan. Ibu tidak akan ada selamanya di sampingmu. Kejadian 5 tahun lalu adalah luka. Tapi jangan biarkan luka itu menjadi penjara seumur hidupmu. Ibu hanya ingin melihatmu benar-benar hidup kembali.
bukan sekadar bernapas. Lakukanlah demi dirimu sendiri. Yun Chen tidak menjawab, namun genggamannya pada sendok perak itu mengeras. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya sepanjang perjalanan menuju kantor. Pertemuan yang tak terduga, sore harinya, seolah ditarik oleh kekuatan magnet yang tak kasat mata. Mobil Yun Chen kembali berhenti di dekat kedai Nisian. Kali ini, ia tidak hanya diam di dalam mobil. Dengan langkah ragu namun bertekad, ia turun dan berjalan menuju kedai sederhana itu. Namun, baru saja ia sampai di depan pintu, sebuah suara akrab menyapanya. Yun Chen, sedang apa kau di sini? Yun Chen menoleh dan mendapati Niang dan suaminya, sang direktur hotel, baru saja keluar dari mobil mereka. Aku, hanya kebetulan lewat, jawab Yun Chen, sedikit kikuk. Suami Niang tertawa ramah. Kebetulan yang bagus. Kami baru saja ingin makan masakan Sian Air. Ayo bergabung. Makan di sini jauh lebih santai daripada di restoran hotel. Tanpa sempat menolak, Yun Chen ditarik masuk oleh mereka. Dari balik asap dapur, di balik dapur yang hanya dibatasi oleh sebuah bar kayu, Nisian sedang mengiris daging dengan sangat cepat. Begitu mendengar suara kakaknya dan suara rendah yang sangat ia kenali, gerakannya terhenti sejenak. Ia melirik melalui celah dekorasi dapur. Di sana, di meja kayu yang biasanya hanya diisi oleh pelanggan biasa, duduk Lu Yun Chen. Nisian tertegun. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Yun Chen dalam suasana yang begitu tidak formal. Pria itu menanggalkan jasnya, hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung, gaya yang sangat mirip dengan gaya Nisian saat bekerja. Yang lebih mengejutkan lagi bagi Nisian adalah ketika ia mendengar percakapan mereka. Yun Chen tidak lagi hanya tertunduk diam. Ia mulai menanggapi pertanyaan kakak ipar Nisian mengenai tren pasar properti dan strategi pengembangan hotel. Strategi diversifikasi yang Anda gunakan di hotel pusat sangat cerdas, ujar Yun Chen tenang. Namun ada nada antusiasme profesional di suaranya. Hanya saja, sistem integrasi datanya perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap pelanggan. Nisian diam-diam mendengarkan sambil terus memasak. Suara Yun Chen terdengar sangat berbeda saat membicarakan sesuatu yang ia kuasai. Suaranya berat, stabil, dan penuh wawasan. Tidak ada lagi aura mayat hidup yang ia lihat di pertemuan keluarga sebelumnya. Ternyata dia bisa bicara normal. Batin Nisian sambil menumis sayuran dengan gerakan yang sedikit lebih bertenaga. Sesekali, Yun Chen melirik ke arah dapur. Ia tahu Nisian ada di sana, memerhatikannya dari balik kepulan asap masakan. Meskipun mereka belum bertegur sapa secara langsung, keberadaan Nisian di ruangan yang sama memberikan rasa tenang yang aneh bagi Yun Chen, sesuatu yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Setelah makanan dihidangkan oleh asisten kedai, Yun Chen mencicipi suapan pertama. Matanya sedikit melebar. Rasa masakan itu sangat familiar, gurih, hangat, dan jujur. Itu adalah rasa yang sama dengan bakpao yang pernah ia terima dari balik pagar 20 tahun yang lalu. Sian Air, keluar sebentar. Temani kami di sini. Seru Niang sambil melambai ke arah dapur. Nisian muncul dari balik tirai dapur. Namun ia tidak melangkah mendekat. Ia menyipitkan matanya, menatap kakaknya dengan tatapan. Jangan mengganggu jam kerjaku, yang sangat tajam. Dapur sedang sibuk, makan saja makanan kalian. Jawabnya ketus sebelum menghilang kembali ke balik asap. Niang mendengus kesal. Anak itu benar-benar tidak punya sopan santun pada calon suaminya sendiri. Tagihan dan pukulan sayang. Setelah selesai makan, Yun Chen berdiri dan merapikan kemejanya. Ia merogoh dompet, berniat membayar makanan yang menurutnya adalah makanan paling berkesan yang ia makan sejak kembali ke Tiongkok. Tiba-tiba, Nisian muncul dan menyodorkan secarik kertas tagihan tepat di depan wajah Yun Chen. Ini totalnya, karena kau makan banyak. Tidak ada diskon keluarga. Sian Air, Niang terpekik kaget. Belum sempat Yun Chen mengambil dompetnya. Suami Niang dengan sigap merebut kertas tagihan itu. Aku yang bayar. Mana boleh adik iparku sendiri membayar di sini. Plak, Niang mendaratkan pukulan ringan namun cukup keras di kepala Nisian. Kau ini benar-benar memalukan keluarga Ni. Masuk sana. Nisian meringis kesakitan sambil mengusap kepalanya. Ia bergumam tidak jelas.
memberikan tatapan tajam terakhir pada kakaknya, lalu berbalik masuk ke dapur dengan langkah kesal. Melihat interaksi saudara yang sangat berisik itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bibir Lu Yunchen tertarik sedikit ke atas. Ia tersenyum, sebuah senyuman tipis yang tulus, bukan senyum formalitas. Kehangatan keluarga yang kacau namun jujur ini menyentuh sesuatu yang beku di dalam dirinya. Terima kasih atas makanannya. Aku pamit dulu, ujar Yunchen tenang sebelum melangkah keluar. Kebenaran yang tersembunyi. Setelah mobil Yunchen menghilang dari pandangan, suasana kedai menjadi lebih serius. Kakak ipar Nisian, yang biasanya jenaka, kini duduk dengan tegak dan memberi isyarat agar Nisian duduk di depannya. Xian dengarkan aku, ujar kakak iparnya dengan nada rendah. Aku tahu kau benci perjodohan ini. Tapi aku sudah mendengar banyak hal tentang Yunchen dari teman-teman bisnis dan lingkaran sosialku di luar negeri. Nisian hanya diam, namun telinganya terpasang tajam. Cerita tentang kekasihnya yang bunuh diri itu tidak sesederhana yang orang katakan, lanjut kakak iparnya. Gadis itu berasal dari keluarga yang sangat bermasalah. Mereka pecandu judi dan selalu memeras Yunchen. Ayah Yunchen murka bukan hanya karena status sosial, tapi karena dia melihat anaknya sedang dimanfaatkan habis-habisan. Nisian mengernyit. Lalu kenapa gadis itu bunuh diri? Karena dia mencintai Yunchen. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari keluarganya yang parasit. Dia merasa sangat malu dan muak pada kelakuan orang tuanya sendiri. Dia merasa menjadi beban bagi masa depan Yunchen. Dia mengakhiri hidupnya karena rasa putus asa terhadap keluarganya sendiri. Bukan karena kebencian pada Yunchen atau ayahnya. Kakak ipar Nisian menghela napas. Bayangkan beban yang dibawa Yunchen. Xian. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Dan dia merasa bersalah karena ayahnya benar tentang keluarga gadis itu. Dia mengunci hatinya karena dia merasa cintanya membawa petaka. Ni yang memegang tangan adiknya. Dia bukan pria jahat, Xian. Dia hanya pria yang hancur. Cobalah buka sedikit hatimu. Siapa tahu, kau adalah algoritma yang bisa memperbaiki sistemnya yang rusak. Nisian terdiam 1000 bahasa. Pandangannya jatuh pada cincin tunangan di jarinya. Jika sebelumnya ia melihat Yunchen sebagai pria lemah yang menyerah pada takdir, kini ia melihat seorang pria yang sedang memikul rasa bersalah yang tidak seharusnya ia tanggung. Logika Nisian mulai bekerja. Jika sebuah program memiliki bug karena trauma masa lalu, maka cara memperbaikinya bukanlah dengan menghapusnya, melainkan dengan menulis barisan kode baru yang lebih kuat. Percakapan semalam dengan kakak iparnya masih membekas di benak Nisian. Penjelasan itu mengubah cara pandangnya terhadap Lu Yunchen, dari seorang pria yang kaku dan menyebalkan, menjadi sosok yang terluka. Namun, sifat cuek Nisian tidak hilang begitu saja. Siang itu, Nisian memenuhi undangan makan siang di kediaman keluarga Lu. Ia datang dengan penampilan simpel, kemeja katun berwarna sage green dan celana kain yang nyaman. Rambutnya disanggul rapi ke atas, menyisakan leher jenjangnya yang bersih. Cincin yang terlupakan. Saat Nisian duduk di meja makan, mata tajam Nyonya Lu langsung tertuju pada jemari lentur Nisian yang sedang meraih gelas air. Kursi di sampingnya ditempati oleh Yunchen yang hari ini tampak sedikit lebih santai tanpa jas kantornya. Xian panggil Nyonya Lu dengan nada lembut namun penuh selidik. Di mana cincin tunangan yang kemarin diberikan Yunchen? Apakah ukurannya kurang pas? Nisian tersentak kecil. Ia melirik jari manisnya yang kosong. Sebenarnya, ia sengaja menyimpannya jauh-jauh di kotak perhiasan karena merasa benda itu mengganggu pergerakannya saat memegang pisau dapur. Dan tentu saja, jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa enggan memakainya. Oh, itu. Nisian memutar otaknya cepat. Kemarin saya habis membersihkan dapur besar, Nyonya Lu. Saya takut berliannya terkena cairan pembersih yang keras atau tersangkut saat saya sedang membongkar mesin kopi. Jadi, saya simpan di kotak perhiasan agar aman. Dan tadi sepertinya saya terburu-buru hingga lupa memakainya kembali. Yunchen, yang sejak tadi diam, melirik tangan Nisian. Ia melihat ada bekas guratan tipis di jari manis wanita itu. Tanda bahwa ia memang bekerja keras dengan tangannya. Yunchen hanya diam, tidak mencoba menyudutkan Nisian dengan pertanyaan lebih lanjut. Sebuah cerita tentang kemandirian,
Makan siang berlanjut dengan suasana yang jauh lebih hangat dari sebelumnya. Nyonya Lu tampak sangat antusias mengenal calon menantunya. Ibu dengar dari ayahmu. Kau lulusan IT terbaik, tapi hobimu justru di dapur. Bagaimana kau bisa tumbuh menjadi gadis yang sehebat ini tanpa seorang ibu di sampingmu? Xian Er. Tanya Nyonya Lu dengan tatapan penuh simpati. Xian meletakkan sumpitnya, lalu menjawab dengan tenang. Saya rasa lapar adalah guru terbaik, Nyonya Lu. Sejak kecil, jika saya ingin makan sesuatu yang enak, saya harus belajar cara membuatnya sendiri. Begitu juga dengan sekolah. Ayah saya sangat keras. Jika nilai saya tidak sempurna, dia tidak akan memberi saya modal untuk eksperimen memasak. Yun Chen mendengarkan setiap kata dengan saksama. Ia membayangkan Xian kecil yang gemuk, yang mungkin sering sendirian di rumah besar keluarga Ni, mencoba belajar coding sambil mengunyah camilan yang ia buat sendiri. Saya sekolah di luar negeri selama 4 tahun untuk gelar IT, lalu mengambil kursus singkat di Paris untuk teknik memasak. Semuanya saya jalani dengan prinsip, jika saya tidak bisa menjadi yang terbaik, lebih baik saya tidak melakukannya sama sekali. Lanjut Xian dengan nada bicara yang tegas namun tidak sombong. Mendengar itu, Yun Chen sedikit mendongak. Ia merasa ada kemiripan antara dirinya dan Xian. Keduanya sama-sama hidup di bawah bayang-bayang ayah yang dominan. Namun Xian memilih untuk melawan dengan cara menciptakan dunianya sendiri yang mandiri. Kau belajar IT di universitas mana? Suara Yun Chen tiba-tiba terdengar, memecah keheningannya. Xian menoleh, sedikit terkejut karena Yun Chen mengajukan pertanyaan teknis. Stanford. Spesialisasi saya di keamanan siber dan arsitektur basis data. Nyonya Lu tersenyum lebar melihat interaksi itu. Nah, lihat itu. Kalian berdua sebenarnya punya banyak kesamaan. Yun Chen juga sangat menyukai logika dan struktur. Meskipun suasana sudah mencair, Xian tetaplah Xian. Ia tidak lantas menjadi manis. Ia kembali menyantap hidangannya dengan lahap, mengabaikan tatapan Yun Chen yang kini mulai lebih sering tertuju padanya daripada pada piring makanannya sendiri. Kepergian Nyonya Lu yang tiba-tiba membuat suasana di meja makan seolah membeku. Keheningan itu hanya diisi oleh suara denting alat makan. Xian tetap pada prinsipnya. Selama ada makanan enak di depan mata, dia tidak merasa perlu memulai obrolan yang tidak efisien. Yun Chen meletakkan serbetnya, lalu menatap Xian yang sedang fokus menghabiskan potongan dagingnya. Stanford bukan tempat yang mudah untuk spesialisasi keamanan siber. Siapa profesor pembimbingmu? Apakah kau kenal Profesor Miller? Xian mendongak, matanya sedikit menyipit. Miller, dia dosen yang sangat kolot, tapi logikanya kuat. Aku mengambil kelas lanjutannya di tahun ketiga. Dia memang keras kepala, sahut Yun Chen pelan. Aku pernah menghadiri seminarnya saat aku masih di luar negeri. Begitukah? Xian menjawab seadanya, lalu kembali menyuap makanan. Ia tidak bertanya balik. Baginya, masa kuliah adalah masa lalu yang sudah tersimpan rapi dalam folder memori. Tidak perlu dibahas panjang lebar kecuali jika ada masalah sistem yang harus dipecahkan. Badai gosip yang tiba-tiba. Ya ampun, Xian. Sebuah pekikan melengking memecah ketenangan restoran mewah itu. Xian nyaris tersedak. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemilik suara itu. Seorang wanita parubaya dengan pakaian serba glamor dan perhiasan yang berkilau menyilaukan mata menghampiri meja mereka. Dia adalah Nyonya Fang, istri gubernur. Pelanggan setia catering Xian sekaligus pusat informasi, alias penyebar gosip nomor 1 di kota itu. Nyonya Fang, sapa Xian dengan nada datar, mencoba menyembunyikan rasa jengahnya. Aduh, Xian Er, jadi ini alasan kenapa kau menolak pesanan cateringku untuk acara minggu depan. Karena sedang kencan, Nyonya Fang menutup mulutnya dengan tangan yang penuh cincin. Matanya melotot menatap Yun Chen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tampan sekali. Siapa dia? Ya Tuhan. Xian, kau diam-diam menyembunyikan berlian sebesar ini. Kenapa tidak pernah cerita pada Bibi? Nyonya Fang terus berceloteh tanpa memberi ruang untuk bernapas. Coba lihat wajahnya. Seperti aktor film. Apakah dia model? Atau anak pengusaha? Xian memegang keningnya dengan satu tangan. Memejamkan mata rapat-rapat. Rasa malunya sudah mencapai batas maksimal. Ia berharap bisa menghilang ke dalam barisan kode biner sekarang juga.
Nyonya, dia bukan. Saya Lu Yunchen. Potong Yunchen tiba-tiba. Nisian tertegun dan membuka matanya. Ia melihat Yunchen berdiri dengan sopan. Tidak ada raut dingin atau wajah kaku yang biasanya ia tunjukkan. Yunchen justru memberikan senyum tipis yang sangat menawan. Senyum yang jarang sekali ia perlihatkan bahkan pada keluarganya sendiri. Saya tunangan Nisian. Lanjut Yunchen dengan suara rendah yang terdengar sangat mantap. Nyonya Fang memekik kegirangan hingga beberapa tamu lain menoleh. Tunangan. Oh, ini berita besar. Aku harus memberitahu perkumpulan arisan sore ini. Kalian sangat serasi. Yang satu pintar masak dan cantik. Yang satu sangat berwibawa. Nisian hanya bisa menghela napas panjang. Kepalanya terasa pening. Sementara itu, ia sempat melirik ke arah Yunchen. Ia terheran-heran melihat pria itu begitu tenang menghadapi wanita secerewet Nyonya Fang. Bahkan terlihat sengaja membiarkan gosip ini menyebar. Pria ini, apakah dia sengaja melakukannya supaya aku tidak bisa lari dari perjodohan ini? Batin Nisian dengan curiga. Meski ada sedikit rasa hangat yang aneh muncul karena pembelaan Yunchen barusan. Begitu Nyonya Fang melangkah pergi dengan wajah berseri-seri. Atmosfer di meja makan berubah 180 derajat. Nisian meletakkan sendoknya dengan denting yang keras. Ia menoleh dan langsung memelototi Yunchen dengan tatapan yang bisa membakar siapapun. Apa maksudmu? Siapa yang memberimu izin bicara seperti itu? Nisian meledak. Ia berbicara sangat cepat. Nyaris tanpa jeda napas. Kau tahu siapa Nyonya Fang? Dia itu seperti stasiun televisi berjalan. Besok pagi bukan cuma tetangga yang tahu, tapi seluruh Tiongkok akan tahu berita ini dan ayahku akan semakin menekanku karena dia merasa menang dan kau malah memperparah keadaan dengan mengaku sebagai tunanganku di depan umum. Nisian, dengarkan aku dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Kau pikir ini lucu? Kau pikir dengan senyum palsumu tadi kau bisa mengatur hidupku? Aku punya prinsip. Yunchen. Aku tidak suka urusan pribadiku jadi konsumsi publik dan kau baru saja menghancurkan ketenanganku dalam satu kalimat. Nisian terus memaki dengan wajah memerah karena kesal. Yunchen mencoba membuka mulut lagi. Maksudku tadi hanya untuk apa? Pamer? Atau kau sengaja menjebakku? Nisian mendengus keras. Dadanya naik turun. Ia berhenti bicara dan hanya menatap Yunchen dengan tatapan paling sinis yang ia miliki. Yunchen terdiam. Ia tidak lagi mencoba memotong. Ia membalas tatapan Nisian dengan mata yang tenang namun dalam. Mereka terkunci dalam aksi saling tatap selama beberapa menit. Di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tak terucap. Kemarahan Nisian yang membara beradu dengan ketenangan Yunchen yang menyimpan luka. Pada akhirnya, Nisian meraih tasnya dengan kasar. Aku pergi. Jangan ikuti aku. Ia melangkah lebar keluar dari restoran. Namun, Yunchen tidak membiarkannya begitu saja. Dengan langkah kaki yang lebih panjang, ia segera menyusul dan menghalangi jalan Nisian di depan pintu keluar. Aku antar pulang, ujar Yunchen tegas. Tidak perlu, aku bisa naik taksi atau jalan kaki. Ini sudah sore, dan sopirmu tidak ada. Masuk ke mobil. Yunchen tidak memberi pilihan. Saat Nisian hendak menghindar, Yunchen dengan cepat namun lembut menarik tangan Nisian. Menuntunnya menuju mobil hitam yang sudah menunggu di depan lobi. Meskipun Nisian ingin berontak, ia sadar mereka sedang berada di tempat umum. Dengan sisa-sisa kekesalan yang tertahan di tenggorokan, ia akhirnya masuk ke dalam mobil dan membanting pintunya. Sepanjang perjalanan menuju kedai, suasana di dalam mobil benar-benar mati. Nisian membuang muka ke arah jendela, sementara Yunchen duduk tegak di sampingnya tanpa mengeluarkan satu kata pun penjelasan. Keheningan itu terasa sangat berat, seperti sebuah program yang sedang freeze. Begitu mobil berhenti tepat di depan kedai dapur Xian, Nisian langsung membuka pintu tanpa menunggu dibukakan. Ia keluar tanpa menoleh, tanpa mengucap terima kasih, dan langsung masuk ke dalam kedainya yang masih gelap. Yunchen memerhatikan punggung wanita itu sampai pintu kedai tertutup rapat. Ia menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya di kursi mobil sebentar sebelum memerintahkan sopirnya kembali ke kantor. Di dalam kedai yang sunyi, Nisian duduk di balik meja kayu kesayangannya. Ia melihat jari manisnya yang kosong, lalu teringat tatapan Yunchen di dalam mobil tadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa logikanya sedikit kacau. Pagi itu,
Ponsel Nisian di atas meja dapur kedai bergetar tanpa henti. Notifikasi dari media sosial dan pesan singkat masuk seperti air bah. Selamat atas pertunangannya. Nonani, kapan resepsinya? Pasangan yang serasi. Nisian hanya menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut, sampai sebuah panggilan dari Niang masuk. Begitu diangkat, suara tawa kakaknya langsung meledak. Hahaha, Xian Er, kau benar-benar sial sekaligus beruntung. Bertemu Nyonya Fang adalah cara tercepat untuk membuat seluruh Tiongkok tahu kau sudah laku. Ni yang terbahak-bahak di seberang telepon. Ini tidak lucu. Kak, gerutu Nisian. Dengar, Xian Er. Nada suara Ni yang sedikit melunak. Jangan marahi Yun Chen terus. Dia hanya mencoba melindungimu dari cecaran Nyonya Fang yang cerewet itu. Sebaiknya kau minta maaf dan cobalah buka hatimu sedikit. Apa salahnya mencoba? Kata-kata kakaknya kali ini terasa lebih masuk akal di telinga Nisian. Setelah merenung sejenak sambil menatap bahan-bahan di dapurnya, Nisian memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia menyiapkan sebuah kotak bekal spesial, bukan menu restoran biasa, tapi masakan rumahan yang hangat dan penuh nutrisi. Tamu di Lucorp. Siang harinya, Nisian tiba di gedung Lucorp. Kali ini ia tidak datang sebagai teknisi misterius, melainkan sebagai tunangan sang CEO yang sedang hangat diperbincangkan. Para karyawan berbisik-bisik saat ia melewati lobi. Namun Nisian tetap berjalan tegak dengan wajah cueknya yang khas. Nona Ni, Tuan Lu sedang memimpin rapat penting di ruang dewan. Lapor asisten Yun Chen dengan sangat sopan. Mari, silakan tunggu di dalam ruangan pribadi beliau. Di dalam kantor Yun Chen yang luas dan minimalis, Nisian duduk di sofa kulit sambil memandangi pemandangan kota dari jendela besar. Ia merasa sedikit gugup, perasaan yang sangat jarang ia rasakan. Sementara itu, di ruang rapat, asisten Yun Chen masuk dan membisikkan sesuatu di telinga tuannya. Detik itu juga, ekspresi Yun Chen yang biasanya datar berubah drastis. Ia langsung berdiri, mengejutkan seluruh jajaran direksi. Rapat kita selesaikan sampai di sini. Kirimkan sisa laporannya lewat email, ujar Yun Chen tegas. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah cepat, nyaris berlari menuju kantornya. Rekonsiliasi sederhana, pintu kantor terbuka, dan Yun Chen masuk dengan napas yang sedikit memburu. Matanya langsung menemukan Nisian yang sedang merapikan kotak bekal di atas meja kopi. Kau, datang, tanya Yun Chen. Suaranya sedikit rendah. Nisian mendongak, lalu menggeser kotak bekal itu ke arah Yun Chen. Aku membawakan makan siang, dan aku ingin minta maaf soal kemarin. Aku terlalu emosional. Yun Chen terpaku sejenak. Ia tidak menyangka wanita sekeras Nisian akan datang untuk meminta maaf duluan. Aku juga minta maaf karena bicara tanpa seizinmu di depan Nyonya Fang. Lupakan saja. Potong Nisian cepat. Wajahnya sedikit memerah. Makanlah sekarang sebelum dingin. Aku membuatnya khusus hari ini. Yun Chen duduk di hadapan Nisian. Saat ia membuka kotak bekal itu, aroma harum kaldu dan rempah langsung memenuhi ruangan. Maukah kau menemaniku makan di sini? Aku tidak suka makan sendirian. Nisian sempat ragu. Namun ia akhirnya mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, mereka duduk bersama tanpa ada tatapan sinis atau keheningan yang menyesakkan. Di tengah sibuknya pusat bisnis Tiongkok, di dalam kantor mewah itu, hanya ada mereka berdua dan rasa masakan yang mulai menghangatkan suasana yang beku. Yun Chen menyuap makanan itu perlahan. Rasa masakannya luar biasa, jauh lebih dalam dan kaya daripada hidangan restoran bintang 5 manapun. Namun, fokusnya teralihkan saat ia melihat tangan Nisian yang sedang merapikan pinggiran kotak bekal. Jari manisnya kembali kosong. Ada rasa sesak yang tipis di dada Yun Chen melihat kekosongan itu. Ia meletakkan sumpitnya, lalu menatap Nisian dengan tatapan yang sangat hati-hati, seolah takut kata-katanya akan meledakkan emosi wanita di depannya lagi. Nisian, panggilnya rendah. Boleh aku bertanya sesuatu? Nisian mendongak. Katakan saja. Apakah kau sangat membenciku? Yun Chen menjeda sejenak. Matanya turun ke jari Nisian yang polos. Aku merasa kau seolah enggan mengakui bahwa kita telah bertunangan. Apakah kehadiranku begitu mengganggumu? Nisian terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit kota yang cerah. Aku tidak membencimu.
Yun Chen, jawabnya dengan nada datar yang jujur. Hanya saja, aku tidak terbiasa dengan sesuatu yang dipaksakan. Aku punya hidup yang sudah terprogram dengan rapi, kedai, dan kebebasanku. Lalu tiba-tiba kau datang. Cincin itu datang. Dan semua orang menuntutku untuk berubah. Aku tidak bisa langsung menerima sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Mendengar kejujuran itu, Yun Chen merasa sedikit lega. Setidaknya, penghalang di antara mereka bukanlah kebencian, melainkan waktu. Yun Chen memajukan posisi duduknya, menatap lurus ke dalam mata Nisian. Aku mengerti. Aku pun, selama 5 tahun ini merasa hidupku sudah berhenti. Tapi bertemu denganmu lagi, melihatmu di kedai itu, membuatku merasa ada sesuatu yang mulai bergerak kembali. Yun Chen menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. Nisian, jika aku tidak memaksamu, apakah kau mau kita mencoba memulai hubungan ini secara pelan-pelan? Bukan karena perintah ayahmu atau ibuku, tapi karena kita ingin saling mengenal kembali. Tanpa tekanan. Tanpa harus langsung memakai cincin itu jika kau belum siap. Ruangan kantor itu mendadak sunyi. Nisian bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia melihat kesungguhan di mata Yun Chen. Bukan mata robot yang mati, melainkan mata seorang pria yang sedang mencoba menawarkan sebuah kerjasama yang adil. Nisian terdiam cukup lama, memproses tawaran itu dalam logikanya. Menolak mentah-mentah hanya akan memperumit masalah dengan ayahnya. Lagi pula, setelah mengetahui luka masa lalu Yun Chen, hatinya sedikit melunak. Akhirnya, Nisian memberikan respons. Ia tidak tersenyum lebar, tidak juga menjawab dengan kata-kata puitis. Ia hanya menatap Yun Chen kembali, lalu memberikan sebuah anggukan pelan, namun pasti. Sebuah senyum lega yang sangat tipis muncul di wajah Yun Chen. Baginya, anggukan kecil dari Nisian itu lebih berharga daripada kesepakatan bisnis triliunan yuan yang pernah ia tanda tangani. Terima kasih, bisik Yun Chen. Habiskanlah makanannya bersamaku. Kesepakatan untuk memulai pelan-pelan ternyata membawa perubahan nyata dalam dinamika mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah pesanan besar masuk ke dapur Xian. Kakak ipar Nisian memesan 100 kotak makan siang untuk acara amal di sebuah panti jompo pinggiran kota. Biasanya, Nisian akan mengerjakan semuanya sendiri dengan satu asisten. Namun kali ini, sebuah mobil hitam berhenti di depan kedainya tepat saat ia sedang memasukkan kotak-kotak makanan ke dalam mobil box. Aku ikut membantu, ujar Yun Chen yang muncul dengan kaos polo santai dan celana kain. Penampilan yang jauh dari kesan CEO kaku. Ini panti jompo, Yun Chen, bukan gala diner. Kau yakin? Tanya Nisian sambil mengangkat satu kardus berat. Aku bisa mengangkat beban lebih berat dari ini. Xian, jawab Yun Chen sambil mengambil alih kardus dari tangan Nisian. Popularitas tak terduga. Setibanya di panti jompo, suasana menjadi riuh. Namun, keriuhan itu bukan karena makanan Nisian, melainkan karena sosok pria yang datang bersamanya. Saat Nisian sibuk menata meja dan memastikan suhu makanan tetap terjaga, ia menyadari bahwa Yun Chen tidak lagi berada di sampingnya. Ia mendongak dan hampir menjatuhkan sendok besarnya saat melihat pemandangan di sudut aula. Yun Chen sedang dikerumuni oleh sekelompok nenek-nenek. Duh, tampan sekali anak muda ini. Siapa namamu? Nak, tanya seorang nenek sambil mengelus lengan kemeja Yun Chen. Namanya Yun Chen. Nek, jawab Yun Chen dengan nada yang sangat lembut dan sabar. Jauh berbeda dari suaranya yang dingin saat rapat bisnis. Sudah punya istri belum? Cucu nenek ada yang cantik. Baru lulus kuliah. Timpal nenek yang lain sambil tertawa genit. Yun Chen tidak terlihat risih. Ia justru tertawa kecil. Membantu membetulkan selimut salah satu nenek yang merosot. Dan mendengarkan cerita-cerita lama mereka dengan penuh perhatian. Ia bahkan telaten menyuapi seorang kakek yang tangannya gemetar. Senyum pertama Nisian. Dari kejauhan, Nisian berdiri mematung sambil memegang nampan. Ini adalah sisi Yun Chen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pria yang katanya memiliki hati yang mati, itu ternyata memiliki cadangan kasih sayang yang sangat besar untuk orang-orang tua ini. Nisian menyadari bahwa Yun Chen memperlakukan para lansia itu dengan penghormatan yang tulus.
Seolah ia sedang menebus waktu yang hilang atau mungkin sedang mencari kehangatan yang tidak ia dapatkan dari ayahnya yang keras. Tanpa sadar, sudut bibir Nisian terangkat. Sebuah senyum tipis yang tulus muncul di wajahnya. Bukan senyum karena logika atau prinsip, tapi senyum yang muncul karena ia merasa, mungkin pilihannya untuk memberi kesempatan pada pria ini tidaklah salah. Yun Chen, yang merasa sedang diperhatikan, menoleh ke arah Nisian. Ia menangkap basah senyum itu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti di antara aroma masakan dan tawa para lansia. Yun Chen membalas senyuman itu dengan tatapan yang seolah berkata, "Lihat, aku sedang mencoba hidup kembali." Xian Er, jangan hanya melihat. Nenek ini minta tambah rendang buatanmu. Seru Yun Chen sambil mengedipkan sebelah mata, membuat Nisian tersipu malu dan segera kembali sibuk dengan makanannya. Matahari mulai terbenam, menyisakan warna jingga yang hangat di cakrawala saat mobil Yun Chen berhenti di sebuah taman tua yang tenang. Nisian mengernyitkan dahi, merasa tidak asing dengan deretan pohon mahoni dan bentuk kolam ikan di tengahnya. "Kenapa kita ke sini?" tanya Nisian sambil turun dari mobil. "Kau tidak ingat, ini taman yang ada di belakang komplek rumah lama kita," jawab Yun Chen pelan. Ia berjalan menuju sebuah perosotan besi yang warnanya sudah mulai mengelupas, namun masih berdiri kokoh. Memori yang tersangkut, Yun Chen menyentuh pinggiran perosotan itu sambil terkekeh pelan. "Dulu, ada seorang gadis kecil yang sangat percaya diri ingin menyusulku naik ke atas sini. Tapi di tengah jalan, dia terpeleset dan jatuh terduduk. Tangisannya sangat keras sampai burung-burung di pohon ini beterbangan semua." Wajah Nisian seketika memerah. Aku hanya kaget saat itu." "Lalu," lanjut Yun Chen, matanya berkilat jahil. "Kau bersikeras ingin mencoba perosotan kecil untuk balita. Karena badanmu yang sangat bulat seperti bakpao, kau tersangkut di tengah-tengah. Aku harus menarik tanganmu, sementara pengasuhmu mendorong dari atas. Kau ingat betapa malunya kau saat itu." "Lu Yun Chen, cukup." Nisian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa malu yang luar biasa menyergapnya. Logika dan prinsip cueknya runtuh seketika oleh memori masa kecil yang memalukan itu. Pengakuan yang jujur, tawa Yun Chen perlahan mereda, digantikan oleh tatapan yang sangat lembut. Ia duduk di ayunan kayu yang kosong dan memberi isyarat agar Nisian duduk di sampingnya. "Itu adalah masa kecilku yang paling ceria, Xian Er," ujar Yun Chen dengan suara yang tiba-tiba memberat. "Saat aku pindah ke luar negeri, semuanya berubah menjadi kaku. Tidak ada lagi gadis kecil yang mengintipku dari balik pagar. Tidak ada lagi pengagum rahasia yang mengikutiku kemanapun. Sebenarnya, di sana aku sangat merindukanmu." Nisian terdiam. Ia menurunkan tangannya dari wajah dan menatap Yun Chen dari samping. "Saat ayah bilang kami akan kembali ke Tiongkok dan mengadakan makan malam dengan keluargamu, aku adalah orang yang paling tidak sabar. Aku terus membayangkan akan seperti apa Nisian yang sekarang." Yun Chen menunduk, menatap ujung sepatunya. "Lalu saat kau masuk ke ruang VIP malam itu, jantungku berdegup sangat kencang. Lebih kencang daripada saat aku melakukan presentasi bisnis terbesar dalam hidupku. Aku sangat gugup sampai aku tidak berani menatap matamu. Aku takut jika aku menatapmu, kau akan melihat betapa hancurnya aku. Atau lebih buruk lagi, aku takut kau sudah benar-benar melupakanku." Nisian terpaku. Selama ini ia menganggap sikap diam Yun Chen adalah bentuk kedinginan dan ketidaksukaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik wajah kaku itu, ada seorang pria yang sedang berjuang menenangkan detak jantungnya sendiri karena terlalu senang dan takut bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. "Jadi, kau tidak menatapku karena gugup, bukan karena kau merasa aku membosankan?" tanya Nisian pelan. Yun Chen menoleh, menatap tepat ke mata Nisian. "Bagaimana mungkin aku menganggap wanita yang bisa meretas sistem keamanan tingkat tinggi sekaligus membuat sup sapi terbaik di dunia ini membosankan?" Nisian membuang muka, mencoba menyembunyikan senyum yang tidak bisa ia tahan. Suasana di taman itu terasa sangat berbeda sekarang. Pagar kayu yang dulu memisahkan mereka kini seolah telah rubuh, menyisakan ruang luas bagi mereka untuk saling mendekat. Beberapa bulan berlalu sejak sore di taman itu, dan hubungan Nisian serta Lu Yun Chen telah berkembang ke arah yang jauh lebih tenang dan penuh pengertian. Meskipun Nisian masih sering bersikap cuek,
Ia tidak lagi menolak kehadiran Yun Chen di kedainya. Malam itu, keluarga besar Ni dan Lu kembali berkumpul di ruang makan kediaman utama keluarga Ni. Namun, suasana kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan, melainkan suasana perencanaan yang serius. Sudah waktunya kita menentukan tanggal dan konsep pernikahan, ujar Ni Chuan sambil menatap kedua calon mempelai. Ni Xian, yang sedang asyik mengunyah potongan buah, hanya terdiam. Pikirannya sedang melayang memikirkan stok rempah-rempah yang mulai menipis di kedainya. Baginya, pernikahan adalah sebuah prosedur logis yang harus dijalani. Namun ia belum punya gambaran akan seperti apa acaranya nanti. Ayah, Xian Er pernah bilang padaku dulu sekali. Sela Ni yang sambil melirik adiknya dengan senyum penuh arti. Dia tidak suka acara yang terlalu kaku di dalam gedung besar. Dia ingin sebuah garden party yang sederhana, di mana tamu-tamu bisa merasa santai, dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup. Ni Xian sedikit tersentak dari lamunannya. Ia hampir lupa pernah membisikkan impian masa kecilnya itu pada kakaknya saat mereka masih remaja. Kalau begitu, kakak ipar Ni Xian menyambung dengan antusias. Kenapa tidak diadakan di halaman belakang hotelku saja? Kita punya area taman rahasia yang menghadap langsung ke arah perbukitan. Pemandangannya sangat indah saat matahari terbenam, dan angin di sana selalu sejuk. Itu tempat yang sempurna untuk konsep sederhana tapi berkelas. Yun Chen, yang sejak tadi memerhatikan reaksi Ni Xian, akhirnya bersuara. Aku setuju. Jika itu yang diinginkan Ni Xian, aku akan menyiapkan semuanya agar sesuai dengan bayangannya. Tidak perlu terlalu mewah. Yang penting dia merasa nyaman. Mendengar Yun Chen yang begitu mendukung keinginannya, bahkan yang belum sempat ia ucapkan sendiri, membuat Ni Xian kembali terdiam. Ia menatap Yun Chen yang duduk di sampingnya. Pria itu menatapnya balik dengan sorot mata yang seolah bertanya, apakah ini cukup baik untukmu? Ni Xian tidak menjawab dengan kata-kata puitis. Ia hanya melamun sejenak, membayangkan dirinya berdiri di taman itu dengan aroma bunga dan hembusan angin, bukan di bawah lampu kristal yang menyilaukan. Boleh juga, gumam Ni Xian pendek, meski dalam hatinya ia merasa ada sejumput rasa hangat yang menyelinap. Asalkan makanannya harus sesuai dengan standarku. Aku tidak mau tamu-tamu pulang dengan perut kecewa. Tawa ringan pecah di meja makan itu. Yun Chen tersenyum kecil. Ia tahu bahwa persetujuan khas Ni Xian adalah tanda bahwa wanita itu mulai benar-benar membayangkan masa depan bersamanya. Jangan khawatir, Xian Er, bisik Yun Chen di dekat telinganya. Aku akan pastikan hari itu akan menjadi sistem yang berjalan tanpa error sedikit pun. Ni Xian hanya mendengus pelan untuk menutupi wajahnya yang mulai merona. Sementara Ni Yang dan ibunya Yun Chen saling bertukar pandang penuh kemenangan. Hari yang dinanti pun tiba. Langit di atas taman hotel milik keluarga Ni berwarna biru pucat dengan sapuan awan tipis. Persis seperti yang Ni Xian bayangkan. Angin sepoi-sepoi bertiup dari arah bukit, membawa aroma rumput basah dan bunga melati yang mekar di sudut-sudut taman. Keindahan dalam kesederhanaan. Ni Xian berdiri di depan cermin besar. Tidak ada mahkota berat atau gaun megah dengan ekor yang menyapu lantai. Ia memilih gaun berwarna putih gading dengan potongan alain yang simpel namun elegan. Bahannya terbuat dari sutra halus tanpa banyak payet, menonjolkan kecantikan alaminya dan lehernya yang jenjang. Rambutnya ditata dengan sanggul rendah yang sedikit longgar, dihiasi dengan beberapa kuntum bunga asli. Ni yang membantu memasangkan anting-anting terakhir, tampak berkaca-kaca. Kau sangat cantik, Xian Er. Akhirnya, pengawal kecil dari balik pagar itu benar-benar akan menikah, bisik Ni Yang haru. Ni Xian hanya tersenyum tipis. Ia menatap pantulan dirinya, lalu jemarinya menyentuh cincin berlian yang kini terpasang mantap di jarinya. Ia tidak lagi merasa enggan. Baginya, cincin itu kini bukan lagi simbol paksaan, melainkan simbol dari sebuah perjalanan penyembuhan bersama. Janji di bawah langit terbuka. Saat musik lembut mulai mengalun, Ni Xian berjalan keluar menuju altar kayu yang dihiasi bunga-bunga liar. Di sana, Lu Yun Chen sudah menunggu. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna abu-abu terang yang membuatnya tampak sangat bersinar. Begitu mata mereka bertemu, Yun Chen tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Senyumnya merekah lebar. Sebuah senyum yang sangat hidup.
yang membuktikan bahwa seluruh luka di hatinya telah benar-benar pulih. Mereka berdiri berhadapan di bawah naungan pohon besar yang rimbun. Tidak ada ribuan tamu undangan yang menyesakkan. Hanya keluarga inti dan sahabat terdekat yang memberikan aura hangat. Yun Chen mengambil tangan Nisian, menggenggamnya dengan lembut namun pasti. Ia memulai janjinya dengan suara yang stabil namun penuh emosi. Nisian, 20 tahun yang lalu, aku adalah anak laki-laki pendiam yang hanya bisa melihatmu dari jauh. Hari ini, aku berdiri di depanmu sebagai pria yang paling beruntung. Aku berjanji tidak hanya akan menjadi suamimu, tapi juga menjadi tempatmu pulang, menjadi orang yang akan selalu mencoba masakanmu, dan menjadi orang yang akan menjagamu dari balik pagar manapun yang menghalangi hidup kita. Aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Nisian menarik napas panjang. Matanya yang biasanya datar kini berkaca-kaca. Lu Yunchen, aku bukan wanita yang pandai merangkai kata, tapi aku berjanji. Aku akan menjadi algoritma yang paling setia dalam sistem hidupmu. Aku akan memasak untukmu, berdebat denganmu, dan tumbuh bersamamu. Terima kasih karena telah menungguku di balik pagar itu. Dan terima kasih karena telah membawaku ke taman ini. Sah, seru penghulu dan para saksi. Yun Chen mendekat, mencium kening Nisian dengan penuh takzim. Diiringi tepuk tangan Ryu dan Tawari yang kedua keponakannya yang berlarian membawa kelopak bunga. Nisian dan Lu Yunchen akhirnya resmi memulai babak baru kehidupan mereka. Angin sepoi-sepoi kembali bertiup, seolah ikut merayakan bersatunya dua jiwa yang sempat terpisah oleh waktu dan jarak. Nisian menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar lengkap, lebih dari sekadar belajar dan makan. Ia kini memiliki cinta. Tamat.